Tuhan tidak hadir karena batu. Tuhan tidak hadir karena mimbar yang megah. Tuhan tidak hadir karena sesuatu yang kelihatannya begitu indah dalam pemandangan manusia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu Hagai pasalnya yang kedua ayat 1b sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua Saman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu dengan demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita kali ini Hagai ingin membawa kita pada sebuah kenyataan bahwa seringkali hasil dari kerja keras kita mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sehingga hal itu menyebabkan kita menjadi putus asa dan merasa tidak berarti. Saudaraku, menjadi kecil hati atau merasa tidak berarti adalah hal yang biasa terjadi jika kita suka membandingkan diri kita dan hasil karya kita dengan orang lain. Ayat yang kedua pada tanggal 21 bulan 7 itu sama dengan 17 Oktober 520 sebelum Masehi. Tuhan berfirman, apa istimewanya tanggal 17 Oktober tahun 520 itu? Ternyata hari itu adalah tepat hari bait suci yang dibangun oleh Salomo pada 430 tahun sebelumnya didedikasikan, saudara. Kita tentu sudah mendengar tentang bait suci Salomo tersebut dengan keindahannya, kemegahannya, serta mahakarya arsitekturnya yang menghebohkan dunia. Jadi rupanya orang Israel kembali dari pembuangan ini merasa kecil hati. Dan juga saudaraku putus asa karena mereka bandingkan diri mereka dengan hasil para pembangun bait suci di zaman Salomo. Mereka merasa tidak berarti. Perbandingan seperti itu sangat melemahkan. Menurut saya perbandingan bukan hanya melemahkan, tapi juga perbandingan menjijikkan. Artinya, kita seringkali membandingkan diri kita sama orang lain. Makanya kita menjadi ciut, kita menjadi kecil hati. Nah, di dalam pembacaan kita ini, kita menemukan bahwa Tuhan mau katakan kepada kita seperti ini. Jangan bandingkan keadaan kita dengan keadaan yang sebelumnya atau kehebatan orang yang sebelumnya atau kehebatan siapapun. Kata kuncinya bukan ada pada kemegahan bangunannya. Kata kuncinya soal bait suci atau tempat kediaman Allah itu adalah ini. Apakah Tuhan hadir di situ? Kata kuncinya apakah Tuhan hadir di dalamnya? Dan kita sudah tahu, Tuhan tidak hadir karena batu. Tuhan tidak hadir karena mimbar yang megah. Tuhan tidak hadir karena sesuatu yang kelihatannya begitu indah dalam pemandangan manusia. Tuhan hadir karena di situ ada umat tebusannya berkumpul. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Jadi Tuhan hadir karena manusianya. Tuhan hadir karena orangnya. Gereja memang bukanlah gedungnya, bukanlah bangunan. Bait suci Tuhan di perjanjian baru bukanlah bangunannya, tetapi manusianya. Manusia di mana Tuhan mau hadir dan diam di situ. Saudaraku, Tuhan kita memiliki penilaian yang khusus. Bagi Tuhan manusia lebih penting daripada bangunan.
Hagai menegaskan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itulah yang terpenting. Amin. Tuhan berkata, saudara, aku menyertai engkau. Alasan Tuhan menyertai kita adalah karena perjanjiannya, karena covenant-nya. Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan never ever leave us or forsake us. Tuhan gak pernah tinggalkan kehidupan kita. Itulah sebabnya waktu Yesus datang ke dunia ini, namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Penyertaan dan kehadiran Tuhan adalah esensi kehidupan. Jelas sekali saudara-saudara, bahwa kita mengerti kehadiran Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Sebab Tuhan berkata begini, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Ya. Supaya kemudian semua harta itu akan dibawa ke dalam bait suci. Saya lebih cenderung mengartikannya secara rohani. Karena begini saudara, harta dunia itu tidak sebanding dengan jiwa manusia. Bukankah Yesus berkata, orang boleh memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, semua harta dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Apa artinya? Karena memang benar, penyertaan Tuhan atas umatnya itulah yang akan membuat orang tertarik untuk datang kepada umat Tuhan, kepada bait-Nya yang kudus. Kita adalah bait suci Tuhan. Saudara dan saya adalah bait Tuhan, tempat Tuhan berdiam dan bergerak. Saudara, Tuhan tidak tinggal dalam bangunan, tapi Tuhan tinggal dalam saudara. Christ in you, the hope of glory. Amen. Firman Tuhan katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Indonesia katakan demikian, tapi dalam bahasa Inggrisnya katakan Christ in you. Kristus di dalam engkau, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia hidup dalam saudara, dia hidup di dalam kami. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.